Ini pas di sini, bener. Gue bilang NFP-nya ke bawah. NFP-nya ke bawah. Bener kan di sini NFP-nya ke bawah. Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUSD untuk minggu ke berapa ini? 3 di bulan Januari, yang dimana banyak orang yang kaget dengan hasil NFP yang kemarin gitu ya, karena katanya angkanya good for USD, tapi kok goldnya malah naik gitu. Nah, coba kita bedah di hari ini. Oke guys, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, welcome. Di sini gue berbagi pandangan gue pribadi bagaimana melihat market ya. Jadi namanya analisa pribadi itu bisa aja sejalan dengan apa yang market kehendaki, bisa juga tidak. Tapi paling enggak, hopefully dengan apa yang gue bagikan di sini bisa menjadi insight buat kalian, dan pada akhirnya keputusan tangan masing-masing. Karena ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual, oke? Jadi untuk kalian yang baru join juga, kalian bisa mampir nonton. Ini gue baru bikin mana ya, minggu lalu ya. Nah ini bagaimana perjalanan XAUSD untuk sepanjang tahun 2025, alur ceritanya seperti apa. Jadi buat kalian yang tertarik untuk nonton, bisa langsung tonton di sini gitu. Kalau ini adalah analisa yang minggu lalu dan terbang lagi ya sesuai dengan apa yang gue tulis di sini, dan coba kita bongkar gitu. Untuk perjalanan minggu lalu kita cek sedikit analisa fundamentalnya. Di sini hari Senin kemarin itu lumayan drop ya, karena di sini emang aktualnya dia merah di bawah forecast. Hari Senin itu lumayan drop banget, tapi perlahan market balik naik ya. Walaupun di sini angka-angkanya dia ini good for USD semua, tapi goldnya juga relatively naik gitu. Kemudian sampai kita perhatiin ini angka-angka yang penting ya. Average hourly earningnya turun ya. Probably menurut gue sih ini yang menjadi trigger juga nih gitu kan. Ini kan year on year Desember gitu deh, antara Desember dan ke Desember dia drop. Kalau average hourly earnings turun berarti kondisi ekonominya nggak gitu bagus. Tapi didukung, ini kan bulanan, year on year per Desember. Tapi yang month on month-nya sebenarnya relatively oke ya. Justru 0,3% di forecast sama, walaupun dia turun dari sebelumnya. Ya sebenarnya itu nunjukin sih. Tapi di sini non farm payroll-nya 256.000. Dia naik dibandingkan sebelumnya 212.000. Kemudian unemployment rate-nya justru di sini malah menurun ya. Artinya yang menganggur semakin sedikit. Tapi kalau menurut gue nih kan datanya lumayan mix ya, dibandingkan dengan apa yang di-expect gitu. Menurut gue yang bikin jelek tuh ini, yang bikin gold naik, kemudian ini. Kemudian non farm payroll-nya 256.000. Tapi gini, gue baca ada beberapa analisa, bahkan bank-bank gede itu mulai berspekulasi dengan posisi non farm payroll yang naik seperti ini. Ada kemungkinan the Fed itu akan lebih memangkas lagi jadwal pemotongan suku bunganya. Dan kalau ngelihat kayak gitu sih sebenarnya itu yang nggak disukai oleh pasar ya, karena pasar berharap market dia maunya potong suku bunga, tapi ketika itu dipotong diiniin jadi nggak menyenangkan buat market gitu. Makanya kalau diperhatikan di market sendiri ya nih, ini kita ngelihat di sini SPX drop, Nasdaq drop, kemudian Dow Jones juga drop ya. Jadi hampir semua market drop pasca NFP kemarin kayak gitu. Oke. Tapi untuk kedepannya gimana? Untuk minggu depan itu coba kita lihat ya. Minggu depan itu kita punya PPI di hari Selasa, saat Senin nggak ada apa-apa. Kemudian untuk hari Rabunya sendiri ada CPI. Oh, hari Rabu CPI. Berarti minggu depan juga akan bergejolak lagi guys. Terutama di hari Rabu ya, karena ada CPI USA gitu. Kemudian seperti hari Kamis biasalah jobless claim pasti akan ada. Retail sales ini juga biasa bergejolak besar ya, retail sales ini nih. 0,7% turun ya. Jadi nggak bagus buat USD forecastnya. Pada Jumat ya udah relatif biasa aja. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke chartnya. Kalau kita ngelihat ini poin lanjutin analisa yang kemarin ya. Kita masih ada dalam
area di sini, oke, area candle ini. Jadi kita belum pecah nih ya. Seperti di analisa sebelumnya, range ini sangat besar di candle weekly ini 2565 sampai 2716. Ini belum pecah. Jadi kita tetap masih bermain ya, tetap dia kocok-kocok sini ya, antara sini-sini ya. Ini masih dikocok-kocok aja kayak gitu. Bahkan kalau kita perhatikan ya pas sebelum NFP kemarin pun itu marketnya selap-celup doang. Naik, turun lagi, turun, naik lagi, naik, turun lagi, turun, naik lagi kayak gitu. Kalau buat yang trading panjang-panjang rata-rata mungkin udah kena BP atau enggak malah kena SL-nya sebelum capai targetnya. Anyhow, sebagaimana hukum jika week ya dalam timing busur monthly-nya juga. Jadi kalian kalau itu ya kalian bisa tonton sih di video yang ini ya. Atau enggak video inilah. Harusnya bisa memberikan insight juga. Tapi kalau mau yang detail ada di sini. Oke. Ini member only tapi join di sini. Nih diklik join di sini. Hai guys. Oke, yang 39.000 di sini join langsung. 40.000 doang, murah-murah ya. Oke. Hukum sekarang kita masih dalam timing busurnya monthly. Oke, kalau kita perhatikan di sini kan hukum monthly, hukum jika down, maka kenaikan saat ini masih dalam timing busurnya ya. Nih, ini area busur kita masih di pivot monthly sampai atasnya. HB-nya tuh ada di mana? 2723 ya, 2727 salah. 2726 gitu. Jadi itu batas kalau misalnya terjadi anomali, maka itu akan seperti itu ya berdasarkan hukum jika. Oh ya, anyway, ada beberapa komen yang ngerusuh gitu ya, ngomongin tentang anomali gitu. Saran dari gue sih gini, kalau lu nggak paham tentang apa yang dibahas, mendingan mingkem daripada kelihatan gobloknya gitu. Saran gue sih begitu. Jadi lebih baik mingkem, nggak usah komentar-komentar yang absurd kalau nggak paham tentang konsep apa yang lagi dibahas gitu. Karena kan jadi malu sebenarnya gitu ya. Jadi jangan terlalu sok caper tapi membuat diri sendiri jadi kelihatan blow on gitu. Ya lanjut. Kita nggak usah kebanyakan ngomongin orang. Cuma pengen nabok sedikit orang aja, orang-orang cuma asal bacot doang. Oke. Ini ada area batas kita. Jadi kalau misalnya kalian masih percaya bahwa timing akan ngejar busur area yearly, pivot yearly ada di sini gitu ya. Karena semua kita masih dalam timing busur yearly secara hukum besar. Kemudian untuk semester juga kita masih timing busur semester, timing busur quarter. Maka kita tetap lihat kalau busur yearly di sini, ini adalah batas area invalidasi kita untuk saat ini. Gitu. Artinya kalau secara time frame ketika pergerakan candle-nya dia ngejar untuk 2728, maka pullback yang terjadi di bulan Februari nanti akan langsung ngejar ke atas lagi. Maka pivot yearly kemungkinan besar ya akan kecil dikunjungi. Atau kecuali marketnya bisa bolak-balik gitu. Tapi untuk saat ini kita ngeliatnya 2728 ini adalah batas invalidasi dari hukum jika Januari yang down. Oke. Jadi saat ini kita masih dalam pergerakan busur monthly-nya yang saat ini udah nembak sampai R1 kalau nggak salah ya. Kalau di weekly sendiri kita ngelihat dia dalam timing hukum jika, kan hukum jikanya up ya, maka dia menjalankan hukum jikanya up dengan baik gitu. Dan kalau misalnya kita ngelihat tetangga sebelah di sini area price imbalance ini yang produk masih akan kejar, karena berarti 2727 ini pas banget guys ya. Ini kan yang tadi nih gitu. Kalau kita ngelihat sih memang masih ada sedikit fair value gap belum tutup di sini ya. Correct me if I'm wrong. Agak sedikit. Ya, di sini berarti berapa? 2727. Atasnya banget ini berapa? Kita perhatikan di sini. 2724. Ya, 2724 gitu. Jadi sangat tipis banget. Kalau misalnya minggu depan dia kejar atas lagi dan udah masuk area di sini nggak ada rejection sampai di sini lah ya. 2721 ya. Ini nggak ada rejection, maka potensi monthly akan anomali ke atas. Anomali up. Ya, tapi it's okay. Tetap kita bisa persiapkan area-area yang tetap cantik untuk kita pantau. Ya, tunggu tadi mana berapa? Ini coba kita kasih warnanya merah aja deh. Pengen ngecampur aduk pusing soalnya ternyata. Nah oke. Nah ini 2724 nih. Ya oke. 2728. Tetap sama mappingnya dengan sebelumnya. Jadi area
ini kalau kita perhatikan ya. Nih, kalau kita perhatikan ini ada drop base drop daily ya, yang saat ini udah di break. Oke, udah di break nih. Close body kan, dia ke atas lari. Ini jadi area supply. Ini karena dia udah ditutup, kita hapus. DBD daily ini akan menjadi breaker block ya. Jadi ada potensi dia untuk ngejar ke sini dulu untuk sebelumnya ke atas lagi. Tapi at the same time di sini ada satu candle panjang yang dia itu di break ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pecah di sini. Jadi ada posisi setup dominan break buy kalau dari sisi Fibo Musang. Kita tarik di sini. Oke. Maka kita bisa perhatikan area 16182703 karena ini juga kita ngeliat ada ini adalah supply ya. Ini adalah supply. Gitu. Maka kita bisa pantau area 2703. Tapi nextnya kalau kita ngikut daily ya lumayan atas ya. Ini sampai 2778 gitu. Jadi prepare scenario jika dia sempat break ke bawah. Ini kan area basis ini bisa mantul ke atas. Atau skenario keduanya adalah dia bisa ke bawah, ambil area di premium di sini, baru dia ke atas untuk ngejar ke sini. Menurut gue ini skenario yang bisa terjadi, kayak gitu. Ya, atau gini, kita yang lebih realistis bisa dia kejar ke atas dulu, baru kemudian dia ke bawah, kemudian ke atas sampai 26778. Of course. Ini skenario yang 2778 ini akan terjadi jika 2728 udah ditembus dulu gitu. Jadi kan itu semua bertahap ya, nggak bisa langsung tuh gitu. Ini udah far away kita mapping di sini ya. Ini ada area supply juga, fair value gap belum tutup 2762, 2778 gitu. Nah, ini pasangan 778 nih dengan Fibo 2618-nya. Sedangkan kalau kita memperhatikan sendiri, ini adalah area super premium sih jadinya. Ya, ini udah area udah super premium lah kalau kita lihat ini CB1 sell dan kita masih bisa ngelihat bahwa oh ini ada area ini ya, ini kan udah break di sini, maka kalau kita pun tarik dari sini gitu ke sini. Nah, ini udah batasnya di sini, ini mentok banget nih. Jadi ada dua area confluence di sini untuk kita melihat di sini nih 2778 2791 gitu. Maka kita akan tunggu reaksinya. Dan kalau untuk saat ini at the most premium area sell kita ya di sini. Ini udah super zona entry yang super tipis banget ya. Kalau misalnya kita pantau 2778 dan ini bisa menjadi area pantau nih. Udah masuk area sini kita pantau. Apakah ada potensi setup pembalikan di time frame kecilnya yang bisa membantu kita untuk lihat nih atas, berarti kan invalidasinya kalau untuk setup CB1 sell ini adalah di sini 2791 ya udah bablas, ya kan lanjut ke atas lagi gitu guys ya. Jadi di situ yang akan kita pantau. Ini kita biarkan ya di sini deh. Masih warna apa ya, oranye kali ya. Nah supaya ada jejaknya, supaya nanti kita lihat lagi ngintip-ngintip kayak gitu. Oke, di sini ini udah masuk nih di sini area kita. Oke. Di sini 2780 lah kita matiin. 2780. Sedangkan untuk area buy-nya tetap kita akan ngelihat lagi area base yang di break ini ya akan seperti apa. Ya. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi kita contoh gini, kita balik sedikit ke weekly. Weekly ini mungkin area break, area pivotnya 2665 ya. Oke. Nanti kita cek, kita ingetin lagi 2665 ini berapa? 2636 ke bawahan 2645 ya sekitar seginian lah. Pas lah 2665 itu pas di break di sini base di sini nih. Yang menurut gue sih make sense ya untuk dikembaliin, dia dites lagi sebentar untuk lanjut ke atas lagi. Kayak gitu. Maka kalau kita perhatikan ya paling dekat berarti ya ini. Nih area supply di sini. Jadi setelah lewatin di sini 2727 kan, maka dia kan retrace lagi gitu. Pelan-pelan lah, semua pelan-pelan. Ingat semua kan pelan-pelan. Dia dari sini bisa akan turun lagi, baru kemudian ke atas lagi.
kuning. Oke, itu dari sisi strukturnya. Kalau kita perhatiin dari sisi RPS untuk minggu depan ya. Sekarang kita lihat pencapaiannya. Dari sisi sini kita udah mau mencapai R1 monthly ya. R1 monthly di 2701. Tadi kita ngeliat ada 2703, 1618-nya dominan break buy daily, maka R1 monthly dari sini ya of course kita bisa memperkirakan adanya pemantulan ya di area 2701 sampai 2703 kayak gitu. Kemudian ini batas invalidasi kita HB monthly. Ini 27 apa ya? Tarik ke bawah deh. Nah, berarti sekarang area kita ini area busurnya ini udah sampai R1 monthly ya. Tinggal di ujungnya HB monthly. Untuk weekly kita perhatikan ini agak mumet dikit karena banyak banget sekarang ya. Oke, pivot weekly kita tuh ada di area 2666 ya. Jadi sama ya, persis seperti yang tadi kita bahas. 2666 ini adalah area break yang di base. Base yang di break di daily. Maka ini bisa menjadi area pantauan kita sebagai pivot. Kalau dia retrace ke 2666, 2664. Kalau dia mau naik lagi, maka itu bisa menjadi pantauan. Tapi kalau enggak, S1 weekly kita ada di mana? Di sekitar 2634 gitu. Nah, 2634 itu apa? Kita balik deh supaya enak lihatnya. 2634 itu juga area diskon ya. Tunggu tadi. Fibo-nya dikembaliin lagi di sini. Lihat nih. 2634 adalah area diskon nih di 70 setengahnya atau sedikit extend ke 2629 di Fibo 618-nya. Atau kalau Fibo 50% ini di 2620. Maka ini area S1 weekly nih, di area 2636 sampai 618. Ya, itu adalah area S1 weekly kita. Sedangkan area pivot weekly itu ada di area di sini ya, di sini nih, di area 1%-nya lah agak gitu ya. Dia nggak tepat banget sih, tapi ini adalah area cocok kalau Fibo nyari confluence-nya dapat. Itu di weekly ya. Jadi itu area pantau kita, maka kita lihat kalau karena dia sifatnya hukum jikanya up, maka dia ekspektasi akan kejar ke atas lagi. Ini kita lihat nih R1 weekly ada di 2718 ya, 2718. Jadi bertahap 2718 gitu. Itu yang bisa menjadi perhatian kita bersama gitu. In between ini ada pivot yang udah dijebol jadi resisten, maka dia bisa berpotensi bisa menjadi fungsinya jadi support. Maka di 2642 dan 2641 yaitu kan area tadi tuh area yang 618 ya, cocok, berarti kan masuk gitu. Turun ke daily, dailynya sendiri kita perhatikan dia hukum jikanya up, maka dan dia karena dia bagus gini ya. Sebenarnya kalau gue perhatikan dia itu relatif sehat gitu. Dimana S1 daily juga confluence dengan pivot weekly. Maka kalau hari besok maksudnya Senin, dia masih ketahan di S1 daily-nya 2666 ditahan pivot weekly, maka dia bisa kejar ke atas lagi gitu. Tapi kalau misalnya dia bablas, daily-nya anomali yaitu ngebreak 2663 yang memang di sini karena RPS-nya bentuknya begini ya. Nih yang tipikalnya begini nih. Atas sama bawah sama-sama lumayan balance gitu. RPS masih nempel. Ini S-nya dan L-nya, HB dan R1-nya itu agak nempel-nempel gitu. Maka gimana cara kita mengantisipasinya? Kalau saya udah membiasakan aja gini. Kalau kita tahu bahwa daily hukum jikanya up, maka saya lebih milih untuk sabar nunggu entah sekitar di Eropa atau di US gitu. Ketika udah mau timing US kita jam 8-an, nah saya baru cek market lihat pencapaian sampai mana. K4-nya seperti apa, hasilnya seperti apa. Apakah dia akan masih ngejar ke bawah di sini atau udah siap untuk putar balik. Karena pergerakan RPS-nya pasti akan menunjukkan kalau dia mau putar balik. Kayak gitu. Oke. Untuk di sini kalau kita ngeliat di H4 ya, of course H4 setiap broker pasti beda-beda. Tapi rejection-nya kencang di sini, menunjukkan ada penolakan, bayarnya masuk. Dan ini adalah candle NFP. Nih, kita turun ke H1. Ini candle NFP ya. Nih, jam 8 kan? Dia NFP itu kalau kita balik di sini. NFP itu kemarin 20-30.
Maka ini pas di sini bener seperti kalau kalian nggak ngeh, gue bilang NFP-nya ke bawah, ya kan? NFP-nya ke bawah, bener kan di sini NFP-nya ke bawah. Setelah dia menerima hasil news yang jeder ke bawah, baru kemudian dia reject lagi ke atas. Tapi apakah salahnya? Nggak salah sih, karena NFP-nya emang ke bawah. Tapi setelah itu dapat reject ke atas, ya itu udah di luar kuasa, ya kan? Dia di sini karena gue bilang ya kemarin ya kalau salah ya, ini adalah area compression liquidity semua gitu. Jadi dia ngambil semua yang ada di sini sampai di sini nih, ketahan di sini. Karena ini base juga nih. Ya, makanya pas dia reject, kalau salah gue tuh kemarin lagi ada dinner gathering gitu. Gue cuma ngeliat pas rilis newsnya 2045 gitu ya, kayak udah lewat gitu lah. Itu adanya rejection nih. Gue lihat di sini M15-nya kenceng naik ke atas nih, candle di sini. 2677, 2673 kalau salah. Gue buy di sini. TP sedikit di atas, kemudian dia retrace lagi, gue ambil lagi, TP lagi. Gitu. Jadi nggak nungguin benar-benar pas ngeliat aja order rejection, ya udah gitu. Kemarin bahkan nggak sempat lihat juga hasil newsnya apa, baru newsnya lihat pas udah tayang. Gitu. So, another poin yang bisa diperhatikan adalah candle rejection, karena tadi kita ngeliat bahwa selalu kalau gue perhatikan price imbalance seperti ini sangat berpotensi untuk ditutup gitu, mau dia setengahnya dulu atau dia full langsung ditutup. Maka hati-hati juga, karena candle merah ini dia udah makanin candle di sini ya. Bisa jadi pergerakannya dia naik seperti ini, dia ngejar, dia begini, apakah dia mau ngejar lagi ke bawah atau enggak. Nah, cocok karena di sini ada area pivot daily, ada area S1 daily juga gitu. Jadi ini sangat memungkinkan untuk dia di balancing dulu sama market sebelum dia melakukan pergerakan lanjutan ke atasnya lagi. Gitu. Jadi hati-hati aja. Tetap menurut gue pasang pengaman, karena itu adalah cara yang paling bagus untuk membatasi analisa kalian yang mungkin sotoy, yang mungkin kita terjebak dengan biasnya kita sendiri. Kita pengen yang lihat ke atas, maka kita coba untuk buy, totalnya harga makin turun lagi. Jadi jangan melawan arah harga. Ketika kita analisa kita udah nggak sejalan sama market, kalian harus tahu mau buang di mana. Kayak gitu. Membuang barang yang salah itu adalah bagian dari misi penyelamatan diri. Kalau kita nggak berani buang barang, mendingan jangan trading. Kecuali modal lu segambreng gitu. Sehingga nggak masalah kalau mau menahan posisi, karena harga akan bolak-balik ke tempat asalnya. Segitu aja. Oke? Jadi begitu aja video kali ini. Buat kalian yang pengen belajar lebih lanjut, silahkan aja mampir ke sini. Intinya adalah join ke eksklusif konten level 2 ini ya. Dan kalian bisa menikmati konten-konten yang eksklusif yang gue berikan di YouTube channel ini. Oke? Buat kalian yang juga pengen coba broker ZFX, the only broker yang saat ini mengusung konsep trade to earn. Jadi setiap kali trade kalian bisa mengkoleksi namanya ZDS, dan kalian bisa tonton videonya juga di mana ya? Ada dalam di sini ZDS. Nanti gue buatin satu kategori khususnya supaya kalian juga bisa langsung nonton videonya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga komentar juga pandangan kalian seperti apa untuk minggu depan. See you and share video ini ke teman-teman kalian. Bye.